Oke, Assalamualaikum. Persija Jakarta, ada info-info terbaru lagi, ada perkembangan terkini. Wah, ini mau ada pemain baru yang katanya hari ini sampai. Gue bikin ini di hari Selasa, katanya hari ini sedang sampai, cuman belum bisa dikasih tahu namanya. Terus ada tentang All Star, pemain-pemain Persija yang main di All Star kemarin lawan Oxford. Terus ada, ya gue mau ngebahas satu persatu lah pemain-pemain dengan kontribusinya di All Star kemarin. Terus ada Jordi Amat juga yang diwawancara. Jadi ini adalah kalimat pertama dia setelah gabung ke Persija. Kenapa dia pilih nomornya, terus nomor punggung maksud gue, kenapa dia milih Persija dan lain-lain. Nanti gue akan coba merangkum dari percakapan yang ada di YouTube-nya Persija. Gue akan mengambil yang inti-intinya aja. Oke? Sebelum itu, gue minta kalian untuk di-subscribe yang belum, yang udah bunyiin loncengnya. Terus di-like juga video gue ini. Tadi kalau misalkan lo bunyiin loncengnya, jadi pas gue misalkan ngupload nanti ada notifikasi di handphone kalian. Jadi kalian tahu kapan gue ada video barunya gitu. Jadi ya like, di-subscribe, dibunyiin loncengnya. Terus kalian share juga lah ke grup-grup WhatsApp anak-anak Jackmania. Oke, ini dia 5 pemain dari Persija Jakarta yang mewakili All Star. Namanya ngeri, All Star. Tapi performanya yang nggak fenomenal dan nggak star-star banget lagi timnya. Cuma ada beberapa pemain Persija yang kenapa gue bahas, karena ada pemain Persija di sana. Dan kontribusinya juga cukup lumayan anak-anak Persija di tim ini. Yang pertama ada Hansa Muyama, terus ada Witan Sulaiman, ada Rico Simanjuntak, ada Goldie, sama ada Axel. Axel ini cukup menarik nanti buat dibahas. Jadi pertandingannya seru, awal berjalannya memang tertekan, pasti. Gue juga nggak mau ngebahas rinci tentang pertandingannya, gue mau coba ke si pemain-pemainnya. Jadi All Star ini diserang abis dan lain-lain, akhirnya skor akhirnya 3-6, menang si Oxford, ya memang pasti sudah diprediksi juga. Ya levelnya beda lah, mereka tim kasta kedua Liga Inggris, dengan kita ya tetap aja jauh bagusan mereka gitu. Oke? Hansa Muyama main dari awal. Gue ngelihat di awal-awal dia agak keteteran, agak kerepotan ngadepin striker-striker dari Oxford. Emang gila semua skillnya. Tapi di menit-menit pertengahan, Hansa Muyama semakin yakin, terus dia pede. Dan mainnya smooth banget, mainnya bagus banget. Dan Hansa Muyama itu dipertahankan gitu, jangan sampai akhir babak pertama. Apalagi di babak kedua, dia memulai dengan cukup enjoy. Jadi gue bagusnya tuh gue jadi ada gambaran, ada bayangan ketika nanti Hansa Muyama itu bisa trio di belakang bersama Jordi Amat dan si Rizky Ridho. Kayaknya kalau ngelihat performa kemarin, gue rasa Hansa Muyama, Jordi Amat, Rizky Ridho ini akan cocok banget, dan Persija sepertinya mudah-mudahan akan minim kebobolan nanti di Liga yang namanya udah berubah. Gue juga akan ngebahas itu, tapi nggak di video yang ini. Oke? Sampai ada kejadian di babak pertama itu, si Hansa Muyama ini tackle keras oleh Romeni. Gue juga kaget. Gue bilang, ini pertandingan friendly match, kenapa sampai Hansa Muyama seserius itu gitu mainnya. Di tackle keras, yang akhirnya kolom komentar Hansa Muyama itu babak belur dibully sama fans timnas Indonesia. Yang sebenarnya kita tahu sih, sebenarnya bukan mewakili timnas Indonesia, tapi ya adalah beberapa oknum yang memang udah nggak suka aja gitu. Jadi dihajar abis, disalahin kenapa nekel oleh Romeni dan segala macam. Pokoknya rame banget. Kalau lo mau lihat, lo cek aja di postingannya si Hansa Muyama. Oke, lanjut ke Rico Simanjuntak. Ini harusnya ya, kalau misalkan lagi ada pilihan dia dipertahanin apa enggak, kalau ngelihat performa kemarin, harusnya sih Rico Simanjuntak oke untuk dipertahanin di Persija gitu. Mainnya bagus banget, ngerepotin lawan seperti biasa, ya Rico Simanjuntak lah. Terus tekanan demi tekanan, sampai pada akhirnya itu ada blunder dari si Oxford, dan Rico Simanjuntak bisa ngambil peluang itu, dan dia nyetak gol. Gol pertama untuk All Star itu dicetak sama Rico Simanjuntak. Dan fisiknya, kondisinya, ketahanan tubuhnya, Rico Simanjuntak nggak berubah banyak dari musim-musim sebelumnya, dan dia masih optimal banget. Jadi gue sih masih pengen ya untuk dia ada di Persija Jakarta untuk musim depan. Lanjut ke Witan Sulaiman. Witan Sulaiman main dari sisi kiri di posisinya dia. Nggak ada assist, nggak ada gol dari dia, tapi gue ngelihat dari off the ball-nya, cara dia membuka peluang untuk temennya, pergerakannya, Witan Sulaiman juga masih oke banget. Memang ini pemain yang nggak pernah tua. Lu bayangin Witan Sulaiman, Egy, Rizky Ridho, banyak beberapa pemain yang kayaknya nih orang dari zaman dulu udah ada gitu, udah jadi bintang, tapi sampai sekarang ternyata umurnya masih 23-an gitu. Jadi Witan Sulaiman ini aset paling berharga di Persija. Performanya juga gue yakin banget, yang musim kemarin kurang oke kayaknya
sekarang dia akan membuktikan kalau dia memang masih layak dipertahankan di Persija Jakarta. Terus masuklah Super Sub, Axel. Pertandingannya itu jujur gue pengen lihat permainan si striker kita ini. Gue pengen lihat nih pembelian yang beli kucing dalam karung kah? Atau pembelian yang pas kah? Karena kita beberapa kali dulu yang sebelumnya kita punya Aji Kusuma gagal, kita ganti sama striker berikutnya gagal juga. Nah, ini gue tahu ini orang akan jadi pelapis di Persija, tapi ya paling nggak pelapis juga jangan nggak bisa main sama sekali gitu. Ternyata mainnya oke banget dan golnya juga cukup fenomenal. Dia nyundul, sundulannya keren, dan gue ngeliat fisiknya, determinasinya, gue ngeliat semangatnya dia, powernya dia. Ya kalau buat jadi super sub di Persija, Axel ini oke banget gitu. Dia sangat amat bagus. Di menit 80 dia ngegolin, dan gue ngeliatnya, gila gue bilang nih. Ini mudah-mudahan Persija nggak salah beli dan dia bisa menggantikan posisi kalau misalkan Gustavo Almeida ada sesuatu terus dia dimasukin, dan dia harusnya sih nggak merubah ritme penyerangan dari Persija. Karena gue ngeliat semangatnya tuh kayak Gustavo gitu. Dia tipikal striker yang maju mundur, kejar sana kejar sini. Gue suka banget yang gaya-gaya kayak gitu. Terus yang terakhir pemain Persija, Goli juga nggak bisa kelihatan amat. Ini orang kita udah tahu semua kalau skill dia bagus banget. Tapi di pertandingan kemarin nggak kelihatan karena ya dia cuma masuk menit 80 sekian, jadi nggak banyak kesempatan dari dia. Ada beberapa pergerakan, cuman nggak banyak kontribusinya di pertandingan kemarin. Dan mudah-mudahan di pertandingan yang sekarang si Goli ini yang ternyata menjadi idola bocil-bocil. Jadi di luar stadion tuh dia, kalau gue dapat videonya ntar gue tayangin deh, dia dikerubutin banget sama bocil, yang ternyata Goli udah sebesar itu gitu namanya. Gue alhamdulillah cukup bangga dengan si Goli. Ini juga aset juga, jadi kayak Rehan Hanan yang tiba-tiba muncul dari akademi terus dia bisa bersaing dengan senior orang lainnya. Goli musim ini akan dijadikan si Hanan di musim sebelumnya ini gitu. Jadi mudah-mudahan komposisi dari pemain yang ditampilkan di All Star ini ya mereka bisa pemanasan lah paling nggak untuk nanti tampil di Persija Jakarta. Oke, terus diaspora yang katanya bocorannya ada 2. Gue dengar lagi selentingan kalau ternyata yang satu ini agak repot nih, agak sedikit setengah mati. Kita udah dapat Jordi Amat, diaspora pertama, katanya diaspora kedua, bahkan Papanca sendiri yang ngomong itu posisinya winger dan striker, bisa winger bisa striker. Tapi agak berat nih, jadi tarik-tarikan nih. Kemarin masih rumor, jadi ada tarikan dari sini, tarikan dari sini. Biasalah klub-klub di Liga Indonesia itu kan seringnya gitu. Kalau misalkan Persija minat, ya tiba-tiba ada yang mau nyodok gitu, dan menawarkan angka yang lebih fantastis yang bikin si pemain jadi goyang juga imannya. Nah ini masih 50-50, bisa jadi masuk ke Persija si diaspora yang ini, bisa jadi nggak jadi juga ke Persijanya gitu. Jadi kita juga jangan terlalu berharap lebih dengan diaspora yang satunya lagi. Tapi dengan ada beberapa pemain asing yang nanti akan datang, dengan ada Jordi Amat di belakang bareng Rizky Ridho dan Hansamu, terus ada Eduardo, rasanya di lini pertahanan kita udah cukup oke, tinggal pelapisnya aja yang harus dipersiapkan. Oke, gue mau dikit nggak panjang-panjang tentang si Jordi Amat wawancaranya. Jadi simpel-simpelnya kayak gini, ditanya sama pembawa acaranya, dia bilang, apa alasan terbesar lo mau gabung Persija? Kan aneh juga kan. Sedangkan dia dapat tawaran dari klub Saudi, dia dapat tawaran dari klub Spanyol, gue nggak tahu divisinya berapa, tapi dia udah dapat tawaran dari klub lain gitu. Kenapa Persija yang dipilih gitu? Yang pertama dia bilang karena programnya Persija oke, dia bilang. Dia nargetin juara, terus kayaknya banyak obrolan yang dari Bambang Pamungkas ya, yang menurut Jordi Amat nih asik juga, seru juga nih kalau misalkan gue gabung Persija. Itu alasan yang pertama. Terus ditanya lagi, ketika lo ngedengar nama Persija, apa yang ada di pikiran lo? Terus kata-kata yang keluar dari mulut itu keren banget. Dia bilang, iya pasti fansnya, dia bilang. Anak-anak Jackmania maksudnya. Dia ngelihat antusias kita apa segala macam. Ya namanya pemain bola paling suka ya ditonton kalau main gitu. Dia bilang fansnya luar biasa. Dan stadion yang kita miliki, JIS yang dia maksud, itu juga luar biasa. Itu menjadi daya tarik dia untuk join ke Persija Jakarta. Ditanya lagi, terus gimana komunikasi dengan Persija? Dia bilang, ya ini berjalan berminggu-minggu, dan ternyata Bambang Pamungkas tadi udah gue singgung, Bambang Pamungkas lah orang yang menego sama dia gitu. Jadi Bambang Pamungkas diutus sama Persija, walaupun dia udah bukan di jabatannya, udah berubah, diganti sama Pak Ardi. Tapi Bambang Pamungkas ditugasin untuk meyakinkan si Jordi Amat untuk gabung ke Persija Jakarta. Jadi kita harus terima kasih juga sama Mr. Bambang Pamungkas. Terus ditanya lagi, ini keren.
gimana lo menilai diri lo tentang jiwa kepemimpinan lo, dia bilang. Ini gue juga baru tahu sebenarnya dari wawancara ini. Dia bilang dulu dia di Espanyol dari umur 8 tahun sampai umur 18 tahun itu dia selalu menjadi kapten. Bayangin dari umur 8 tahun sampai 18 tahun itu setiap di tim Espanyol itu dia selalu menjadi kapten. Bahkan dia hampir semua klub yang udah dia pernah tempatin, hampir lebih dari separuhnya dia menjadi kapten di tim itu gitu. Jadi jiwa kepemimpinannya nggak perlu diragukan lagi karena dia udah diuji dari bocil, dari umur 8 tahun sampai dia umur sekarang tuh rata-rata dia menjadi kapten di timnya. Dan dia akan membawa pengalaman itu yang dari Eropa itu, pengalaman dari beberapa klubnya. Dia pernah ngadepin Messi, dia pernah ngadepin Ronaldo, dia pernah ngalahin MU, lu bayangin. Itu akan dibawa pengalamannya ke Persija Jakarta. Jadi dapat edukasi tambahan si Persija Jakarta. Terus yang terakhir ditanya tentang nomor jersey-nya, dia bilang, kenapa lo memilih nomor 21? Dia bilang, nomor 21 ini adalah nomor favorit gue dari kecil, dia bilang. Dari kecil gue pengen mengenakan nomor 21, tapi nggak pernah ada kesempatan gue dapat nomor itu. Setiap klub pasti nomor udah ada ngisi lah, atau apa. Pokoknya dia nggak pernah bisa dapat kesempatan untuk dapat nomor 21 di klub yang setiap dia mainin gitu. Nah, di Persija Jakarta dia punya kesempatan itu, akhirnya dia pakai nomor 21. Terus dia juga, gue mau ngebedain, dia bilang, antara nomor punggung gue di klub sama di timnas, gue mau ngebedain, gue nggak mau samain, nggak tahu alasannya apa. Tapi dia bilang, nomor hanyalah nomor, dia bilang. Itu nomor hanyalah nomor. Yang paling penting, itu kalimatnya keren. Yang paling penting, dia bilang, tapi nomor hanyalah nomor. Dan pada akhirnya yang lebih penting adalah lambang Persija di dada. Ya salam, keren banget. Oke. Gue setelah video ini gue akan gue baru merangkum satu pembahasan yang menarik banget. Jadi ada 6 poin regulasi yang berubah dari Liga Indonesia. Dari mulai namanya berubah, dari mulai peraturan pemain asingnya berubah, yang tadinya 8 sekarang jadi 11 pemain asing. Ini gila banget nih. Ini cukup cukup fenomenal. Terus ada perubahan rebranding, nama LIB juga dihapus, diganti. Banyak hal lah. Nanti lo pastiin kalau habis nonton video ini, lo tonton video gue yang berikutnya. Gue nguploadnya juga akan jedanya nggak jauh-jauh amat. Jadi setelah gue ngupload ini, gue kasih beberapa jam, gue akan ngupload video yang akan gue buat setelah ini. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.